Desa Lantan, Batu Keliang, Lombok Tengah ludes terbakar sejak berhari. Warga Meninting, Lombok Barat keluhkan perbaikan jembatan sistem pasak bumi karena getaran yang ditimbulkan. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Banyak informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, rumah warga di Dusun Pemasir, Desa Lantan, Batu Keliang, Lombok Tengah ludes terbakar, di mana penyebab kebakaran diduga dari nyala api lilin yang menyambar bahan bakar minyak. Api dengan cepat menyambar rumah korban dan menghanguskan isi rumah dengan cepat. Penyebab kebakaran diduga berasal dari api lilin milik korban karena ada pemadaman listrik. Karena api terlalu dekat dengan korban yang saat itu tengah mengisi botol BBM yang dijualnya, sambaran api tersebut menjadi tidak terkendali kemudian menjalar ke bagian rumah hingga terbakar habis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengetahui adanya peristiwa kebakaran, Damkar Lombok Tengah dikerahkan kurang dari 2 jam, api mampu dijinakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Sementara itu dari Lombok Barat, warga Meninting keluhkan perbaikan jembatan sistem pasak bumi yang ditimbulkan dapat merusak rumah mereka. Inilah video amatir warga yang merekam pemasangan tiang panjang dengan metode pasak bumi untuk perbaikan jembatan Meninting. Pemasangan tiang panjang jembatan ini dikeluhkan warga karena getaran cukup kuat dirasakan warga hingga ke rumah mereka, bahkan warga tidak berani berada di dalam rumah. Ketakutan sampai anak saya teriak keluar dari kamar mandi. Getarannya. Ada yang retak-retak? Sampai sekarang belum sih. Belum. Ya. Tapi khawatir juga ya? Khawatir juga nanti buat terjadi apa-apa kan. Selaku warga gitu, karena kan kita selama ini kan belum mendapatkan konfirmasi atau sosialisasi lah gitu terkait dengan perbaikan atau pembangunan jembatan yang ini. Jembatan ini sebelumnya mengalami jebol dan kerusakan pasca diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Salah seorang pekerja mengaku perbaikan jembatan baru berjalan 1 bulan dan ditargetkan selesai 1 tahun. Berapa lama dikerjakan nih, Mas? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Sudah lebih ya. Targetnya berapa lama jadi? Kalau nggak salah ini targetnya 1 tahun. 1 tahun? Ya. Warga terdampak proyek perbaikan jembatan Meninting akan mengadukan persoalan ini ke terkait karena rumah mereka terancam rusak akibat getaran dari pemasangan pancang tiang dengan sistem pasak bumi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Masih dari Lombok Barat pemirsa, alih fungsi lahan pertanian jadi bangunan tidak terkontrol, sementara tarik ulur pengesahan peraturan daerah tentang lahan sawah dilindungi diduga pemicu berkurangnya lahan produktif di Kabupaten Lombok Barat. Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan di Lombok Barat tak kunjung disahkan menjadi peraturan daerah. Diduga tarik ulur kepentingan kaitan dengan penetapan lahan sawah dilindungi menjadi salah satu penyebabnya. Hingga saat ini belum jelasnya lokasi yang ditetapkan menjadi LSD sehingga menyebabkan lahan pertanian produktif dibangun perumahan oleh pengembang. Sekdis Pertanian Lombok Barat M. Taufik menegaskan kaitan dengan pengendalian ruang dan alih fungsi lahan ini yang masih menjadi perdebatan terkait revisi RT/RW nomor 11 tahun 2011, di mana pemerintah pusat sudah menetapkan LSD seluas 14.000 hektar, namun karena alasan tidak ada ruang untuk investasi LSD itu pun ditolak, akhirnya ditetapkan 10.000 hektar oleh Kementerian ATR. Perda RT/RW ini kalau terbentuk maka baru kita bisa terbitkan perda terkait dengan PBOD. Nah itu belum sampai saat ini. Kenapa? Karena RT/RW kita belum terbentuk. Lokasi perumahan mana, lokasi mana sawah kita yang boleh untuk area perumahan kan itu diatur di RT/RW semua kan. Nah itu yang belum ada di Lombok Barat. Oleh sebab itu kemarin
beberapa rapat yang membahas terkait dengan alih fungsi lahan ini juga sudah ada penegasan dari kita Dinas Pertanian melalui bidang PSP yang menangani itu untuk bagaimana caranya supaya Perda RTW ini cukup terbit. Produksi padi Lombok Barat mampu menyumbang 30 hingga 40 ribu ton per tahun untuk lumbung pangan pemerintah. Sehingga penggantian lahan pertanian pun dilakukan pihaknya untuk menjaga lahan pertanian di Lombok Barat. Ketika lahan dibangun seluas 1.000 hektar, maka dilakukan pengganti 1.500 hektar dengan memanfaatkan lahan tidur yang masih banyak di Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi kedua se-Indonesia kasus kebutaan menyusul masih tingginya penyakit katarak. Kasus kebutaan di Provinsi NTB masih tinggi dan menempati posisi kedua se-Indonesia. Berdasarkan data milik Rumah Sakit Mata Mataram, pada tahun 2022 sebanyak 37.533 kasus kebutaan di NTB, sebagian besar disebabkan oleh katarak.
Setiap tahun, kasus katarak di NTB terus bertambah lantaran kurang kesadaran warga masyarakat melakukan operasi. Dengan banyaknya kasus tersebut, pihak Rumah Sakit Mata Mataram berupaya menjemput bola dengan turun ke daerah-daerah untuk memberikan operasi gratis kepada masyarakat. Untuk kasus kebutaan di NTB ini, kita menduduki posisi kedua dari Jawa Timur. Jadi untuk NTB sendiri sebesar 4%, sementara untuk Jawa Timur sebesar 4,4%. Dari 4% tersebut, sebanyak 78,1% disebabkan oleh katarak. Untuk capaian operasi katarak sendiri di NTB sudah mencapai 11.000 sekian ya. Berdasarkan data tahun 2022, penyakit katarak paling banyak ditemukan di Lombok Timur sebanyak 6.000 atau 586 kasus, disusul Lombok Tengah di angka 5.000 atau 684 kasus. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, jelang pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat kebut pelipatan kertas surat suara yang ditargetkan rampung 3 hari ke depan. Sebanyak 109 orang pelipat surat suara dari berbagai desa dan kelurahan di Sumbawa Barat dipekerjakan KPU untuk pelipatan surat suara. Kertas suara yang sudah dilakukan pelipatan diantaranya kertas surat suara calon presiden dan wakil presiden, kertas suara DPR RI, dan kertas suara DPD RI. Sedangkan untuk pelipatan kertas suara DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten akan dilakukan di hari berikutnya. Komisioner KPU Sumbawa Barat Rahmat Riyadi menjelaskan proses pelipatan kertas suara di KPUD Sumbawa Barat telah berlangsung selama 3 hari. Ya, proses pelipatan suara di KSB sudah berlangsung 3 hari. Ini hari ketiga yaitu hari Jumat. Hari pertama berlangsung pada Rabu dengan kertas yang dilipat adalah kertas presiden wakil presiden. Kemudian hari kedua Kamis DPR RI, dan yang ketiga hari ini hari Jumat itu adalah pelipatan suara untuk DPD. Dan proses ini sudah berlangsung 3 hari ini dengan melibatkan sekitar 109 pelipat. Antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelipatan surat suara sebelum masuk ke gudang logistik KPU, para pekerja diperiksa ketat dari petugas gabungan dari TNI Polri bersama Bawaslu. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. 60 pedagang kain tenun keliling di kawasan wisata Mandalika Lombok Tengah mahir bahasa asing, di mana dari keseluruhan pedagang kain tersebut 90% merupakan warga desa Rambitan, Lombok Tengah. Maybe you need something sarong maybe. Pedagang keliling di kawasan wisata Mandalika kian menjadi sorotan usai salah seorang pedagang kain tenun viral karena kemahiran menguasai 4 bahasa asing. Menurut Kepala Desa Rambitan, dari 90% pedagang keliling yang berjualan di kawasan wisata, 60% diantaranya merupakan warga Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan menguasai bahasa asing secara otodidak dari wisatawan. Terkait tentang bahasa, anak-anak ini dulu di tahun 2003 sampai 2010 itu, wisatawan yang datang ke wilayah Novotel itu kebanyakan dari Italia, Spanyol, Jerman, Prancis. Nah, sehingga banyak anak-anak yang menguasai bahasa-bahasa itu. Kendati banyak pedagang kain berjualan untuk belajar bahasa, sebagian diantaranya seperti anak-anak berjualan karena eksploitasi dari orang tua mereka. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat.
Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aura kecantikan Putri Keraton menjadi pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Bahkan paras cantik ala Putri Keraton ini sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Lalu seperti apa resep racikan khusus Putri Keraton untuk selalu tampil cantik dan menawan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Memiliki kulit bersih dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Seperti aura kecantikan Putri Keraton yang menjadikan pesona tersendiri yang tak pernah luntur dimakan zaman. Biasanya paras cantik ala Putri Keraton sering menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesempurnaan paras perempuan. Namun untuk selalu tampil cantik dan menawan, Putri Keraton tentunya punya resep racikan tersendiri, yaitu berupa ramuan atau rempah tradisional. Rempah tradisional yang terdiri dari herbal ini rupanya diyakini dapat menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Ya, ini salah satunya. Ini temulawak ya. Temulawak warnanya agak kuning. Nah, ini temu giring warnanya agak pucat. Nah, ini daun kemuning. Ini daun kemuning. Jadi fungsinya temulawak ini selain mengangkat sel-sel kulit mati untuk jerawat, juga dia untuk mencerahkan. Nah, ini temu giring. Temu giring ini fungsinya untuk mencegah bau badan. Nah, ini daun kemuning pun sama untuk mencegah bau badan, juga wangi. Jadi para putri keraton itu tubuhnya itu akan selalu wangi, bersinar dan cerah. Ini rahasianya ya ternyata ya? Rahasia putri keraton. Lulur mangir ini biasa zaman dahulu itu dipakai untuk putri keraton. Jadi mereka para putri keraton meracik dengan sendiri, mulai dari bahan baku seperti beras, temulawak, temu giring, daun kemuning, dan jeruk. Dan mereka meracik itu untuk keperluan untuk perawatan tubuh mereka, para putri. Ternyata ramuan tradisional inilah yang menjadikan perempuan bangsawan memiliki kecantikan alami. Berparas cantik, harum, berkulit halus dan bersih tanpa kosmetik berlebih. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa, Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami sih. Sosok yang sangat dihormati ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang dan
dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya. Uh-huh. Minuman favorit Iya. Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di Tongkonan disebut dengan jenazah Tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.